wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dan Allahu Akbar, ceria semua. Anak-anak, kita belajar tentang ASEAN ya. Masih ingat ya minggu yang lalu tentang ASEAN? ASEAN ada berapa negara? 10 ya. Masing-masing sudah ingat ya. Dan tokoh-tokoh pendiri ASEAN sudah ada yang pelajaran minggu yang lalu. Hari ini kita belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN, tentang ekonomi, sosial, budaya, dan letak geografis ya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya itu lebih luas daripada wilayah daratan ya. Sebagian besar penduduk ASEAN itu bercocok tanam atau petani atau menghasilkan pertaniannya bagus. Pertanian di negara Filipina itu unggulannya itu adalah buah nanas, dan negara Kamboja dan Laos unggulannya adalah padi atau pertanian atau hasil tani. Sedangkan wilayah Asia Tenggara di sini terdiri dari iklim tropis ya, iklim hujan dan panas ya. Bentuk negara di Asia Tenggara di sini ada berbeda-beda. Contohnya ada yang berbentuk republik, ada yang berbentuk kerajaan. Kalau yang republik Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar itu republik. Kalau kerajaan Thailand, Malaysia, Brunei, dan Kamboja. Kamboja di sini ada bangunan bersejarah peninggalan Kaisar Khmer, yaitu bangunan Angkor Wat atau Candi Angkor. Bahasa nasional Khmer itu adalah bahasa nasionalnya Kamboja, negara Kamboja, bahasa Khmer, bahasa nasional dari Kamboja. Kemudian potensi penduduk di wilayah Asia Tenggara sebagian besar adalah petani. Negara Thailand itu mendapat julukan yaitu negara lumbung padi ASEAN karena menghasilkan padi terbanyak ya. Kemudian di wilayah Kamboja dan Laos di sini dialiri oleh Sungai Mekong. Di tepi Sungai Mekong itu tanahnya subur sehingga mata pencarian Kamboja dan Laos itu banyak bercocok tanam atau petani ya, karena suburnya tanahnya itu, jadi mereka semua pada bertani. Hasil pertambangan juga dihasilkan oleh negara-negara ASEAN. Contohnya Malaysia, hasil terbesarnya itu adalah timah. Indonesia juga ada hasil pertambangan timah, tapi Indonesia itu memiliki devisa terbesar dari hasil pariwisata, yaitu turis mancanegara yang banyak berkunjung ke Indonesia menyaksikan pemandangan alam Indonesia itu merupakan hasil devisa yang terbesar di negara Indonesia. Kemudian negara di ASEAN ini juga semua dijajah oleh negara Eropa atau negara lain, kecuali negara Thailand. Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris, Laos dijajah Prancis, Inggris menjajah Singapura. Jadi semua negara Indonesia, Malaysia itu semua bekas jajahan negara lain ya. Kemudian Singapura juga bekas jajahan negara Inggris. Tapi Singapura itu merupakan negara transit yang teramai di Asia Tenggara karena semua pedagang-pedagang dari wilayah Asia atau wilayah Barat mampir menuju Singapura. Jadi sebagai transit mereka untuk berdagang atau menghasilkan devisa bagi negara mereka. Sampai di sini anak-anak paham? Ya. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.